Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya ke-34, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu." Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Setiap manusia tentu punya skala prioritasnya masing-masing yang akan menjadi batasan atau sudut pandangnya untuk menjalani kehidupan maupun mengambil keputusan. Ada orang yang lebih mementingkan keuangan, ada juga yang menganggap relasi di atas segalanya. Beberapa lainnya mengincar status maupun pujian dari orang lain, dan berbagai hal lainnya. Setiap orang punya hak untuk menentukan skala prioritas hidupnya masing-masing. Meskipun setiap orang juga perlu mempertimbangkan apakah prioritasnya tersebut membawa dampak buruk bagi orang di sekitarnya atau tidak, sehingga perjalanan kehidupannya tidak berubah menjadi destruktif bagi kondisi di sekitar. Bagi Musa, prioritas dalam hidupnya secara pribadi sekaligus bagi seluruh orang Israel adalah kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Hal ini berulang kali muncul dalam dialog yang terjadi antara ia dengan Tuhan, entah pada pasal sebelumnya maupun di dalam perikop ini. Pada ayat 9 misalnya, Musa berkata, "Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami," yang kemudian dilanjutkan dengan kemungkinan buruk yang masih akan dilakukan oleh bangsa Israel. Berdasarkan cara pandang Musa, kehadiran Tuhan menjadi unsur utama yang paling diperlukan oleh dirinya dan oleh seluruh umat. Bahkan sekalipun umat berbuat dosa kepada Tuhan, mereka tetap membutuhkan kehadiran Tuhan untuk mengubahkan serta memberikan tuntunan di tengah petualangan kehidupan. Sahabat Alkitab, setiap kita, Anda dan saya, tentu punya tujuan yang ingin dicapai. Setiap individu tentu punya prioritas hidupnya. Meski demikian, sebagai umat Tuhan kita perlu menyadari bahwa hal paling mendasar yang tidak dapat tergantikan adalah kehadiran Tuhan di tengah perjalanan kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, tidak jarang kami lupa dan melarikan diri kami untuk mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Atau bahkan kami tidak jarang bermalas-malasan untuk mengalami perjumpaan denganmu. Kami menganggap pertumbuhan iman dan kehidupan relasi kami dengan Tuhan bukan lagi menjadi hal yang penting dan esensial bagi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami mohon, pimpin kami, bimbing kami, mampukan kami untuk membangun kehidupan relasi yang terus terjaga dan semakin lama semakin kuat, semakin intim dengan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjadi prioritas dalam kehidupan kami, sehingga pada saatnya kami mencapai dan berusaha untuk menggapai apa yang kami citakan, apa yang ingin kami tuju, itu semua boleh terjadi di dalam kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.